Oke, baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, warga Lampung Tengah yang berbahagia. Hari ini kita melakukan acara Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Genta selaku Kadis Dukcapil Lampung Tengah yang sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga atas kehadiran Pak Ketut Partayasa selaku Ketua Forum Disdukcapil se-Provinsi Lampung dan sekaligus juga selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran. Terima kasih atas kedatangan Pak Kadis Lampung Selatan, Pak Kadis Tanggamus, Pak Kadis Mesuji, Pak Sekretaris Dukcapil Kota Metro, kemudian ada dari Mesuji, Pak Mursalin, rekan-rekan dari kecamatan, dari Pekon, dari kampung, dan warga sekitarnya yang hadir di DMM ini. Untuk pertama, awali saya dengan ucapan anak kecil minum sampai terengah-engah. Kawannya datang ngajak berangkat. Assalamualaikum warga Lampung Tengah. Selamat datang di Dukcapil menyapa masyarakat. Bapak, Ibu, warga Lampung Tengah yang saya hormati, untuk pertama ini kita beri kesempatan kepada Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah untuk menyampaikan welcome speech atau ucapan selamat datang kepada warga Lampung Tengah, yang kemudian diberi kesempatan kepada Pak Ketua Forum untuk melakukan say hello, ucapan selamat datang kepada warga Lampung Tengah. Baik, kepada Pak Dr. Andes Genta selaku Kadis Dukcapil Lampung Tengah dipersilahkan untuk menyapa warga masyarakat. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, tabi pun, tabi ngalimpuro pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak PJ Lampung, perwakilan Lampung Bapak Ahmad Ridwan. Yang saya hormati Bapak Kadis Prop, Bapak Ahmad Saifullah. Dan yang saya sayangi Bapak Ketua Forum, Bapak Ketut Partayasa, rekan-rekan Kadis Capil se-Provinsi Lampung, teman-teman operator di seluruh Lampung Tengah, kawan-kawan camat dan seluruh kakam, utamanya yang sempat hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada khususon Pak Kadis Prop, dalam hal ini Bapak Romi telah memfasilitasi hingga berjalannya acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan lancar. Demikian Amin. Pak Romi, dipersilakan dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Genta yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Pak Sekretaris selaku Sekretaris Forum Pak AHY dan juga sebagai Kadis Dukcapil Tulang Bawang Barat. Menginjak ke acara berikutnya, diberi kesempatan kepada Pak Ketut Partayasa selaku Ketua Forum dan juga selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran untuk menyapa warga kita yang ada di Lampung Tengah. Dipersilakan Pak KTP. Terima kasih Pak host yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua atau PJ Lampung, Sekretaris Kurwil 1 Sumatera, Bapak Ahmad Ridwan. Beliau masih ada acara, insya Allah acara beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis Prop, Bapak Ahmad Saifullah, Sarjana Hukum. Nah, beliau juga
belum sempat hadir pada pagi hari ini bergabung sama kita karena beliau menghadiri acara dengan Bapak Gubernur. Yang saya hormati Wabil Khusus Pak Kadis Lampung Tengah, Pak Genta hari ini sebagai Saibul Hajat dalam rangka DMM menyapa masyarakat Lampung Tengah yang mempunyai tema luar biasa. Kenapa terjadi nik ganda? Bagaimana cara penyelesaiannya? Kenapa harus memanfaatkan pelayanan online dan cetak kertas putih? Ini luar biasa tema ini. Selanjutnya yang saya hormati seluruh rekan-rekan kepala OPD yang sempat hadir pada Pikon pagi hari ini, instansi vertikal, stakeholder lainnya, Pak Camat, para kepala desa atau kepala pekon, dan seluruh warga masyarakat, wabil khusus seluruh teman-teman kepala dinas kabupaten kota se-Provinsi Lampung, Pak Wakil Ketua Forum, Pak Najri, Kadis Pringsewu, Pak Sekretaris Forum, Kadis Luang Bawang Barat, Pak Ahmad Arianto, seluruh teman-teman pejabat eselon 3, eselon 4 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Kadis Lampung Tengah karena penduduk Lampung Tengah ini hampir 1 juta, apa 1 juta lebih, Pak? 1 juta lebih, Pak. 1 juta lebih. Ini luar biasa perjuangan beliau dalam rangka memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, inti daripada DMM ini adalah komunikasi dua arah. Wabil khusus konsentrasinya sebenarnya seluruh aparat desa, seluruh kepala desa dan aparat desa, karena uji tombak daripada pelayanan administrasi kependudukan adalah ada di desa. Untuk itu tentu semua ini di backup oleh seluruh teman-teman camat. Tidaklah ada arti, tidaklah bisa bekerja maksimal kalau semua rekan-rekan teman-teman kepala desa dan aparat desa tidak proaktif untuk menghayu-hayu masyarakat terkait dengan pemahaman administrasi kependudukan. Jadi artinya pada kesempatan pagi ini ikutilah apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Lampung Tengah nanti dalam paparan DMM menyapa masyarakat, sumbang saran, sampaikanlah informasi dua arah agar semua pelayanan admin duk seluruh Indonesia, wabil khusus Provinsi Lampung, wabil khusus lagi pelayanan admin duk Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah lebih maksimal. Sehingga komunikasi dua arah ini akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas jajaran Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah. Ini untuk menjadi perhatian kita semua, wabil khusus teman-teman kepala desa dan jajarannya, sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan SOP, jajaran melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk membagikan masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut Partayasa selaku Ketua Forum yang sudah menyapa masyarakat Lampung Tengah. Warga Lampung Tengah yang berbahagia, hari ini kita akan dengarkan paparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Kepada Pak Genta, dipersilahkan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebuah kata yang selalu kita ucapkan atas semua nikmat yang kita terima. Semoga kegiatan DMM Lampung Tengah ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Pak Ketua Forum dan rekan-rekan yang sempat hadir pada sesi acara Zoom meeting ini,
mengawali pemaparan ini, saya mohon perkenannya kepada seluruh peserta Zoom meeting dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang tentunya dengan fasilitasi dari Kadisprop, dalam hal ini Bapak Romi beserta kawan-kawan. Dikarenakan saya akan memaparkan yang tertera dalam Zoom meeting, hal-hal yang bersifat umum dan singkat, berbentuk cerpen capil tahap pertama. Mudah-mudahan besok-besok ada tahap kedua dan selanjutnya. Hal-hal detail yang berbahagia, DMM ini disediakan untuk menampung aspirasi atau keluhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, para partisipan DMM ini, jika ada hal, pernyataan, atau pertanyaan terkait dengan layanan-layanan Adminduk, dapat Bapak Ibu sampaikan di chat kami, dan jangan lupa menyebutkan nama serta nomor handphone. Sudah bagus ini. Lalu diberikan pertanyaan sehingga kami bisa dapat menindaklanjutinya pada saat ini juga. Ya, silakan Pak Genta dilanjutkan. Maaf, para peserta ada gangguan sedikit. Jadi saya lanjutkan bahwasanya pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara umum dan singkat berbentuk cerpen capil judulnya. Sedangkan hal-hal detail yang juga telah kami siapkan, andaikan nanti peserta ataupun masyarakat memerlukan, maka akan kami kirimkan lewat udara secara digital ke alamat masing-masing. Para peserta Zoom meeting yang saya hormati, Alkisah lahir Sanak Upai. Sanak Upai ini Pak Ketua Forum, kalau bahasa Lampung anak bayi. Kalau di bahasa Lampung namanya anak Upai. Kisah lahir anak Upai dengan perasaan gembira orang tuanya ke kantor Capil dengan membawa KTP-nya, kakaknya, akte nikah, atau buku nikah, surat keterangan lahir untuk mendapatkan pelayanan berupa akte kelahiran, si Upai, KIA, si Upai, juga kakak baru untuk keluarga dimaksud. Mulai dari front office dengan senyum, sapa, dan salamnya, petugas menerima permohonan orang tua tersebut. Listrik tidak padam, sinyal kencang, alat bantu beroperasi sebagaimana mestinya. Tugas ceria karena baru nerima honor. Selang beberapa waktu, selesailah persoalan dengan sukses. Pertanyaan yang timbul, apakah untuk si anak Upai lainnya begitu cepat pelayanannya? Tentu jawabannya relatif tidak. Jika lampu mati, maka layanan akan terhenti. Karena Capil Lampung Tengah belum mempunyai genset yang representatif untuk menopang daya listrik yang diperlukan seluruh peralatan. Semoga di tahun mendatang, kantor Dukcapil Lampung Tengah dengan dukungan Pemda mempunyai genset yang dimaksud. Jika sinyal melemah, maka layanan pun lama. Jika alat bantu lainnya ada kendala, itu pun memakan waktu yang relatif lama. Dan yang utama sekali, Pak Ketua Forum, petugas menjadi faktor dan aktor dalam proses admin. Mesti selalu prima, walau kadang secara manusiawi, kadang kesel, lapar, yang menyebabkan mata berkunang-kunang.
Tapi itu semua resiko pelayanan. Sebagai pelayan yang siap melayani, karena beribu kali dia bagus dalam melayani, kalau satu kali terselip tidak bagus, maka akan pupuslah sesaat beribu yang bagus dimaksud. Tak terasa si anak Upay di depan cepat tumbuh, dewasa, tamat sekolah menengah atas. Orang tua mengucapkan syukur atas 17 tahun umur si anak Upay. Tibalah saatnya Kia si anak diganti dengan KTP elektronik. Si anak dengan izin orang tuanya bergegas mengurus eKTP di kantor Dukcapil. Si anak mendapat NIK. Data-data direkam dalam chip yang ada pada KTP. Iris mata direkam, sidik jari pun direkam. Dan tak lupa difoto untuk kelengkapan eKTP. Setelah melanjutkan kuliah dan selesai, dengan segenap perasaan, si anak mengenalkan calon pendamping ke orang tua untuk dinikahkan. Lepas dari kakak orang tua, buat kakak yang baru. KTP pun berubah statusnya, maka diganti pula. Begitu seterusnya hingga si anak Upay lanjut usia dan tutup usia. Maka anak keturunnya mengajukan akte kematian, merubah kakak, adapun KTPL diamankan sedemikian rupa di kantor Capil dimaksud. Demikian cerpen si anak Upay bagian pertama. Mudah-mudahan itu akan berlanjut ke bagian-bagian seterusnya. Ini menjadikan sebuah gambaran bagaimana pentingnya Adminduk di kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Ketua Forum. Selanjutnya akan saya informasikan bahwa stok belangko eKTP Dukcapil Lampung Tengah per hari ini ada 2.500 keping. Jadi nggak perlu khawatir kita kekurangan belangko. Karena Bapak Dirjen Dukcapil yang terhormat Bapak Profesor Judan menjamin stok eKTP cukup untuk di akhir tahun. Begitu pula untuk ribon dan film Dukcapil Lampung Tengah, menurut perhitungan cukup sampai akhir Desember 2020. Selanjutnya di perubahan tahun anggaran ini telah mengalokasikan untuk pengadaan ribon dan film sebagai alat cetak eKTPL dan KIA. Ada hal yang juga tak kalah pentingnya. Untuk layanan online dapat diakses sebagaimana tercantum di pengumuman-pengumuman baik manual maupun digital. Dengan menggunakan kertas HVS A4 80 gram dan bisa dicetak di tempat masing-masing. Kami berharap kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dapat mencetaknya setelah diverifikasi oleh Dinas Dukcapil Lampung Tengah. Tentunya dengan menggunakan printer masing-masing. Kalaupun belum mempunyai printer, dapat mohon bantuan di kantor, di kenalan-kenalan, di saudara-saudara, atau di kantor kakam, kantor kecamatan, ataupun langsung minta bantuan di kantor Capil. Tidak perlu beli printer. Berikut peralatan lainnya. Untuk mencetak A4 80 gram, karena itu sangat mahal. Tetapi dengan banyak teman, mudah-mudahan untuk mencetak A4 80 gram, yang telah digagas oleh pemerintah, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Terakhir, saran dan kritik, testimoni sangat kami perlukan untuk kemajuan Dukcapil Lampung Tengah.
tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, tabi ngalimpuro pun. Ya pun, baik, terima kasih Pak Genta yang sangat bagus sekali menyajikan cerpennya. Cerpen adalah gambaran kehidupan yang kita alami sehari-hari dengan disampaikan secara apik oleh Pak Genta. Mungkin kita akan adakan lagi acara khusus Pak Genta menyampaikan cerpen-cerpen yang lainnya. Yang tadi baru sesi 1 ya Pak, masih ada seri-seri yang lain. Warga Lampung Tengah yang berbahagia, alhamdulillah kita juga sudah ditemani oleh Pak Kadis Lampung Timur, Pak Amriadi, terima kasih. Pak Nazri, Kadis Dukcapil Prengsewu, terima kasih. Kemudian ada Pak Mas Pardan, Kadis Dukcapil Lampung Utara. Bapak Ibu warga Lampung Tengah yang berbahagia, Dukcapil menyapa masyarakat sebenarnya bukan pekerjaan Dukcapil Lampung Tengah, tapi adalah pekerjaan dari Dukcapil seluruh Indonesia, khususnya adalah Dukcapil di Provinsi Lampung. Itulah sebabnya Dukcapil menyapa masyarakat selalu ditemani oleh kepala-kepala dinas Dukcapil se-Provinsi Lampung. Dengan harapan jika ada hal dinas kabupaten yang lain akan bisa dituntaskan hari ini juga. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis Genta Lampung Tengah yang saya hormati, saya akan menyapa masyarakat Pak, izin. Pertama saya akan menyapa dari Kecamatan Anak Tuha. Ya, silakan dihidupkan Pak, di-unmute. Oke, di-unmute. Please, silakan klik. Ya, silakan Pak. Mungkin ada kendala testimoni yang dirasakan yang berhubungan dengan layanan Dukcapil, Pak. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak dari Disdukcapil Provinsi dan Bapak Genta Suri Muda dari Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah. Berikut akan saya sampaikan pada Bapak bahwasanya pelayanan iktp dan segala macam yang terkait dengan pelayanan kependudukan Bapak untuk di Kecamatan Anak Tuha, alhamdulillah sampai dengan hari ini memang tidak ada kendala. Hanya perangkat yang kita miliki itu bukan istilahnya masih pinjam dari kecamatan sebelah Pak, dari Kecamatan Anak Ratu Aji. Nah, karena pada waktu itu memang peralatan yang kita miliki di Kecamatan Anak Tua memang hilang Pak. Jadi sementara ini masih menggunakan dari kecamatan lain. Tapi dengan demikian walaupun hal itu terkendala oleh peralatan tersebut Pak, alhamdulillah pelayanan di Kecamatan Anak Tua dapat diselesaikan dengan baik dan alhamdulillah masyarakat pun mempunyai respon bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Anak Tua dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Hanya sesekali waktu memang ada kendala Pak, ya kalau pas kita sedang tidak connect dengan kabupaten ataupun bagaimana memang pelayanan itu dialihkan ke kecamatan yang lain, terutama di Kecamatan Padang Ratu, Bangunrejo dan Putih Agung dan sekitarnya. Yang jelas Pak yang bisa digarisbawahi bahwasanya hal tersebut tidak menjadi kendala Pak, karena sampai dengan hari ini belum ada komplain ataupun permasalahan dari masyarakat di sekitaran Kecamatan Anak Tua. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan pada Bapak Kadis Provinsi dan Bapak Genta serta teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ngalimburo.
Ya pun. Terima kasih. Rekan kita dari Jalan, Pak. Putus. Silakan Pak Genta. Oh ya, terima kasih Pak Romi, terima kasih pada teman yang berada di Anak Tuha. Salam sama kawan-kawan di kecamatan. Kebetulan saya pernah menjabat kembali, hampir, ya, salam kembali. Anak Tuha, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kebetulan saya pernah menjadi camat Anak Tuha hampir 2 tahun lebih. Benar yang dikatakan teman dari Anak Tuha bahwa saya peralatan di Anak Tuha mengalami kendala, maka kebijakan dari kantor Dukcapil menyarankan untuk sama-sama minta bantuan ke kecamatan terdekat. Kalaupun di kecamatan terdekat tersebut juga bermasalah ataupun terlalu ramai penggemarnya, maka dapat langsung ke kantor Capil. Untuk khususnya Anak Tuha, nggak ada bahasa lain, mohon bersabar. Mudah-mudahan tahun ke depan kita dapat menyediakan alat ganti perekaman yang telah rusak. Demikian Pak Rumi. Baik, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah. Jadi kesimpulannya agak mohon bersabar untuk rekan kita yang ada di Anak Tuha. Pekerjaan ini kita sudah sampaikan, tinggal mungkin menunggu realisasinya. Baik, terima kasih. Berikut saya akan panggil rekan kita yang ada di Kampung Uman Agung Mataram. Nah, silakan. Kampung Uman Agung Mataram. Ya, katanya mengalami kendala terkait dengan KK yang dicetak masing-masing kampung ya Pak ya. Silakan disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kampung Uman, ini ada 2 device ya di situ ya. Nah, salah satunya agak dikecilin aja suaranya. Oke, silakan. Yang saya mau pertanyakan, mohon diperjelas program pencetakan KK di masing-masing kampung. Oke. Hanya itu, Pak? Ya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Genta terkait dengan pencetakan ya. Pencetakan di masing-masing kampung. Pencetakan pembuatan KK. Oke Pak Rumi, mungkin lebih jelas ya mungkin bagaimana program KK online itu mungkin Pak Rumi. Jadi untuk di kampung mana tadi? Uman Agung, bahwasanya untuk mendapatkan layanan KK online silakan menghubungi nomor yang ada di Capil. Nanti setelah diverifikasi nanti akan dikirim secara PDF ke alamat email saudara semuanya. Baru setelah itu dapat verifikasi dan dikirim secara PDF, nanti dapat dicetak di tempat masing-masing. Saya pikir maksudnya mungkin begitu Pak Romi. Terima kasih. Ya, betul Pak, benar. Jadi masalahnya kampung atau rekan-rekan di luar kantor Dukcapil bisa membantu warganya di dalam pencetakan KK dengan persyaratan. Ya, kalau untuk yang namanya cetak, berarti kan harus ada mesin printernya, Mas. Nah, gitu. Jadi, mohon disiapkan untuk printernya. Dan jangan lupa, setiap produk online yang akan dicetak, itu selalu diberikan melalui email. Artinya, penduduk kita harus punya yang namanya email yang masih aktif.
Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak gitu loh, email itu sifatnya pribadi dibuka untuk apa namanya ditampilkan atau dibukakan oleh dari kampus. Jadi gitu. Jadi akan sangat mempermudah sekali. Baik Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah dan warga Lampung Tengah, izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan di chat. Yang pertama datang dari Faradisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, awal perekaman foto di KTP saya non hijab. Jika ingin rubah foto di KTP hijab, apakah bisa Pak? Terima kasih. Silakan Pak Kadis. Bisa. Pak Romi, Ya. prinsipnya bisa datang ke Bisa, Pak, ya. kantor Capil Lampung Tengah, bawa kopi KK, KTP asli yang beda, yang mau diganti fotonya juga dibawa. Bisa, prinsipnya bisa, tetapi karena itu harus difoto ulang, maka harus ke Capil. Demikian Pak Romi. Baik. Jadi demikian dari nama mungkin Ibu ya, atau mungkin sebut Ibu Faradisya. Jadi Ibu silakan datang saja ke kantor Dukcapil Lampung Tengah. Jangan lupa bawa KK dan KTP aslinya, lalu menyampaikan permasalahannya apa, yaitu ingin mengganti foto di KTPL. Berarti Ibu harus difoto ulang. Baik, terima kasih Ibu Faradisya. Berikut Pak, izinkan saya juga membaca pertanyaan dari Tempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Rianto. Sugeng Rianto, Kaur Umum dan Perencanaan dari Kampung Tempuran, Kecamatan Trimuryo. Saya mewakili pemerintah kampung akan menanyakan sebagai berikut. 1. Bagaimana solusinya untuk warga yang namanya terjadi kesalahan dan namun saat perbankan nama tersebut belum berubah atau diperbaiki perubahan konsolidasi data. Diulangi. Yang kedua, siap? Diulangi. Yang kedua. Yang kedua, bagaimana solusi jika NIK di KTP warga jika diinput di database perbankan nama tidak sesuai dengan data yang ada, bukan nama pemilik dan sudah diperbaiki, namun di database perbankan tersebut belum diperbaiki. Jadi kesimpulannya Pak, dari Sugeng Rianto ini bertanya terkait data konsolidasi yang ada di perbankan atau mungkin di BPJS Pak. Demikian Pak. Pak Romi, sebelumnya bisa ditayangkan PowerPoint tentang online itu biar bisa dilihat sama kawan-kawan, utamanya dengan dari Pak Sugeng. Saya cari dulu Pak. Pak Sugeng, sebentar nggih. Ya, ini dulu Mas Heri tolong dikirim Mas Heri. Bernama. Ya. Oke, berarti untuk sementara kita pending dulu Pak ya. Untuk pertanyaan, ini sudah. Bentar. Nah, ini Pak, silakan Pak, yang mana? Ya, silakan dicatat. Itu lantas hubungi nomor-nomor yang dimaksud. Yang belum ini untuk online itu ada deh. Itu ada yang untuk online Pak Sugeng, Mas Sugeng, yang untuk BPJS tadi, yang untuk bank tadi dihubungi itu nanti akan kita cek dan kita verifikasi langsung ke pusat, mudah-mudahan langsung online. 1 kali 24 jam minimal bila tidak ada kendala. Untuk Mas Sugeng yang untuk masalah bank, silakan hubungi nomor yang tertera di halaman Zoom meeting. Baik, untuk Pak Sugeng dan warga Lampung Tengah yang hari ini ikut dalam DMM ini,
jika ada kendala seperti yang dialami oleh Pak Sugeng, data NIK-nya tidak cocok atau data NIK yang berbeda pada saat ngurus mungkin di perbankan atau di BPS atau di yang lain, ini bisa menggunakan yang update NIK yang 085153252187 dan ada 3 nomor. Jadi untuk kegiatan update NIK namanya. Ya, update NIK online data. Jadi silakan bagi warga Lampung Tengah yang mengalami kendala, catat dan simpan nomor ini begitu ada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atau pengurusan administrasi kependudukan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Berikutnya izinkan saya menyampaikan pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaannya adalah dari pemerintah Kampung Kota Winangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya operator Kampung Kuto Winangun mau bertanya, masalah NIK yang sebelum nikah warga tersebut sudah memiliki NIK di Jawa Tengah. Setelah pindah domisili ke Lampung Tengah, NIK tersebut ikut berubah, NIK Lampung Tengah. Tetapi setelah memiliki NIK Lampung Tengah, dicek NIK yang baru belum terdaftar. Nah, demikian Pak dari Kuto Winangun. Pak Romi, kalau Siap. boleh tampilkan NIK yang dimaksud biar kami langsung cek, Pak Romi. Oke, kalau gitu saya coba panggil langsung ya Pak. Ya. Ya, silakan dari Pemkat Kuto Winangun. Ya, silakan. Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas, sampaikan Mas. Jadi gini Pak, kemarin sempat ada warga yang menanyakan masalah NIK tersebut, yang awalnya sebelum menikah beliau sudah punya NIK di Banyumas. Oke. Nah setelah menikah terus mau pindah domisili ke Lampung Tengah, bukannya cuman domisilinya aja yang pindah, tetapi NIK-nya juga ikut berubah. Oke. Izin Mas, bisa dikasih tahu berapa NIK-nya biar sekarang kita bisa cek gitu. Punya nggak datanya? Difoto aja, difoto. Masih catat aja Pak Romi. Ya Pak. Kalau bisa difoto atau dicatat, ditampilkan di layar. Iya. Nah, ini lagi saya tanya dengan yang bersangkutan. Kalau punya datanya Mas, silakan disebutkan atau disampaikan di forum ini biar terasa gitu loh bahwa DMM ini bukan acara hanya dagelan-dagelan atau sinetron, bukan, tapi memang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi secara langsung oleh warga. Ya, ada Mas datanya? Data NIK yang di Jawa itu ada, cuman kalau yang di Lampung Tengah saya nggak nyimpen, Pak. Oh, yang di Jawa ada, yang di Jawa? Ya, yang di Jawa saja ada. Bisa disebutkan, Mas? NIK yang di Jawa 33 02 27 57 51 51 10 10 89 89 00 00 01. Baik. Sama siapa nih? Seru nggak? Sama nggak? Gimana, Mbak Heri, ADB udah catat nomornya? Udah Pak Romi. Udah ya? Oke, baik. Ini Pak Romi. Sementara, ya Nanti kami baik. cek Kita dulu. sementara, ya. Jadi Pak Romi, untuk Yap. teman yang di Kota Winangun, nanti kami cek dulu NIK yang udah disebutkan ini. Tapi yang jelas NIK itu kan satu, nggak bisa berubah. Iya. Nah, tapi nanti Iya. kami cek dulu ya Mas ya. Ya, Iya, Pak, kalau ya. nanti sudah dapat ketemu, saya harus menghubungi Mamas di nomor berapa? Handphone. HP. HP Mamas piro?
Atau setelah ini 0823 nanti di anu ya. Piro Mas, jajal Mas. Piro? 0823 0823 7312 7312 6619 6619 atas nama Mas Dwi Setiawan. Dwi Setiawan. Terima kasih Mas Dwi Setiawan informasinya. Ya, Pak. Mudah-mudahan dapat kami lacak tidak terlalu lama, paling setahun ya Mas ya. Lanjut Pak Romi. Baik, terima kasih Mas Setiawan yang ada di Kampung Kuto, Winangun. Silakan tunggu, nggak dekat, nggak lama lagi, beberapa bulan lagi udah berganti tahun, berarti sebentar lagi selesai. Pak Kadis dan warga Lampung Tengah yang berbahagia, izinkan saya juga menyampaikan pertanyaan berikutnya dari Pemkam Sendang Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maria Dewi, Kasih Pemerintah, Kampung Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung. Ingin menanyakan jika ingin membuat NPWP secara online dan data keterangan yang muncul NIK dan KK tidak sesuai dengan data kependudukan ketika validasi WNI, padahal sudah cek di Dukcapil sudah online NIK dan KK-nya. Mohon penjelasan. Oh, ini sama seperti yang tadi, Pak. Monggo, Pak, dari Ana Maria Dewi, Pak. Biasanya nggak ada kerjasama. Oke. Jadi Pak Romi, kalaupun boleh Ibu yang dari Sendang Asih tampilkan atau melalui apa ya, kalau dia punya foto biar kami catat, nanti kami akan konsolidasikan lagi ke pusat agar yang dimaksud online untuk kepengurusan kita NPWP. Coba panggilkan dulu ya dari Sendang Asih. Sendang Asih. Pemkam Sendang Asih. Ya, silakan dari Sendang Asih. Silakan Ibu Ana menyampaikan. Iya Pak, halo. Ya, silakan Suara Bu. saya bisa terdengar? Bagus Iya, sekali Bu. Oke, Mbak Api. Selamat pagi Sendang Asih. Api, Mbak, lanjut. Pak. Iya, suami saya kan posisi di Jakarta. Nah, dia itu mau buat NPWP secara online. Kemarin sudah konfirmasi dengan Dukcapil, katanya nomor NIK dan nomor KK itu sudah online gitu. Tapi tadi pagi dicek, ternyata masih belum bisa. Itu kira-kira gimana ya Pak? Kirim nomornya Bu, NIK-nya. Langsung aku mau cek lagi nih. Ya, 180 22 3 kali. Ya. 222 1302. Ulang, Mbak. 180 222 222 1302 222 1302. Ya, lanjut. 93 1302 tunjukin di chat atau di chat Bu. Mohon izin Pak Kadis, ya mungkin bisa Ibu Ana bisa menulisnya di chat. Mungkin bisa kami catat. Ya. Jadi hanya kendala itu aja Bu ya. Nanti kita akan lihat apa nomor yang terjadi. Ya, baik. Jadi Bu Ana mohon diketik di chatnya nomor NIK-nya dan nomor HP Ibu agar kami bisa menelusurinya dan memberi jawaban ke Ibu setelah kami cek. Ya, jadi tolong di chat, tolong disampaikan nomor NIK dan nomor handphone yang bisa kami hubungi. Terima kasih Ibu Ana. Baik Pak Kadis, mohon izin. Ya Pak, tolong dibantu ya Pak ya. Ya Ibu, monggo dikirim dulu tapi biar bisa kita bantu.
Baik Ibu Ana, terima kasih Ibu Ana. Izin Pak Kadis, saya akan bacakan kembali pertanyaan dari warga kita dari Kampung Sinarjo, menanyakan terkait data Kampung Sinarjo yang masih tertukar dengan Kampung Agung Timur, terkait data yang RT RW-nya betul tapi kampungnya tertukar. Nah, bagaimana solusinya Pak? Sudah perbaikan Pak. Apa itu? Yang nama kampungnya tertukar itu Pak. Sudah perbaikan. Saya sudah ngobrol sama Pak Firdaus mereka. Gimana Pak Rumi? Coba Pak Rumi. Ya, saya ulangi ya Pak, mohon izin. Ya. Ini dari menanyakan data Kampung Sinarjo yang masih tertukar dengan kampung. Iya Pak? Data kampung. Data kampung. Iya. Jadi RT RW-nya tertukar Pak. RT RW betul, tapi kampung dan kampung, atau mungkin lebih jelasnya saya akan panggil aja ya Pak. Ya, ya. Baik. Mohon Mas Heri, ininya dimatikan dulu share screen-nya. Oke, sudah, nggak apa-apa. Data kampung di KTP maksudnya. Ya. Yang dari kampung ini, yang dari Kampung Rejo, Sinarjo yang mana ya? Sebabnya menggunakan password, namanya menggunakan password Lampung Oke. Yang ini bukan? Silakan cek untuk yang dari Sinar. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Iya, Pak Kadis mohon izin, saya dari Kampung Sinarjo, saya sekretaris Kampung Sinarjo, jadi mau menanyakan terkait data kami yang tertukar dengan Kampung Agung Timur, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk datanya RT RW kami betul, hanya kampungnya yang tertukar, betul. Begitu juga sebaliknya Agung Timur mengalami hal yang serupa. Jadi hampir, apalagi kalau seumpamanya pembaruan, perbaikan, biasanya tadinya sudah Sinarjo. Nanti saat pembaruan lagi, timbul lagi Agung Timur. Seperti itu Pak. Begitu jadi, baik di KK, KTP, ataupun akte kelahiran. Begitu Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Demikian Pak Kadis, mohon ditanggapi Pak. Oke Pak Rumi, terima kasih Mas. Jadi kesalahan itu memang mungkin saja terjadi. Jadi saya sarankan, kalaupun ke kantor Capil terlalu jauh, dapat melalui operator yang ada di kantor kecamatan. Tetapi kalau dari bahasanya ini kami, artinya kan banyak. Ya, sendiri kan betul. Banyak ya Mas ya? Banyak Pak. Iya, satu kampung ya Mas. Satu kampung, hampir satu kampung. Ya, makanya melalui kampung dapat menghubungi petugas kami yang ada di kecamatan. Atau kalau pas main-main arep blonjo neng pasar, yo mampir ke Dukcapil, mudah-mudahan dapat kita fasilitasi untuk penyelesaiannya. Demikian Pak Romi. Baik, terima kasih. Terima kasih dari Mas dari Lampung lagi. Baik Pak, sementara pertanyaan chat saya simpan dulu. Saya akan menyapa langsung warga masyarakat, ini khususnya yang lagi nobar-nobar ini nih Pak nih. Memang di data kita terlihat ada 148 partisipan, tapi ada beberapa yang nobar yang isinya bisa sampai 30 orang ini. Wow. Saya akan panggil coba dari Desa Mojokerto ya. Ya, dari Desa Mojokerto, silahkan berbicara. Desa Mojokerto. Alergi nopo-nopo. Halo, Desa Mojokerto. Desa Mojokerto, monggo silakan. Masih ngobrol. Oke, kita simpan. Baik, kita coba dari Sendang Rejo.
Kampung Sendang Rejo, ini juga nobar nih Pak. Sendang Rejo, Kampung Sendang Rejo. Silakan. Oh enggak, jadi memang hanya nobar. Oke, baik, kita simpan lagi. Berikut saya akan coba menyapa yang sedang serius ini, Pak Inyoman Sugiarta. Silakan Pak Inyoman. Pak Inyoman, ya silakan Pak. Ya langsung bicara saja Pak. Ya silakan bicara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Inyoman, apa yang ingin disampaikan? Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah saya menyimak semua kegiatan hari ini. Namun kendala kami Pak di Bumi Nabung sama dengan Kecamatan Anak Tuha Pak. Jadi Anak Tuha ini sama dengan Bumi Nabung. Jadi kami perekaman Pak, alat rekam kami rusak Pak. Oke. Kemarin sudah kita kirim, katanya dibawa ke Jakarta. Namun sampai detik ini sama, kami masih perekaman ke Rubia. Kami kasih perekaman ke seperti Surabaya Pak. Jadi masyarakat pada saat ini merasa agak jauh ini Pak. Jadi mohon kiranya agar dapat segera kirim kembali Pak alat yang baru ke kami Kecamatan Bumi Nabung. Sementara pelayanan kondusif Pak, lancar, kemudian teratasi kaitan hal-hal yang disampaikan pertanyaan dari rekan-rekan semua untuk Bumi Nabung sementara bisa diatasi. Saya rasa itu Pak, salam dari kami Bumi Nabung. Semoga tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Inyoman. Hal yang senada juga Pak, mohon izin Pak Kadis, hal yang senada dengan Pak Inyoman juga, ini disampaikan oleh Yasmin Syarnubi dari Padang Ratu. Peralatannya juga sedang rusak Pak. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Rumi. Apa kabar Pak Nyoman, Bumi Nabung? Wah, kangen saya sama Pak Nyoman ini. Bumi Nabung, salam. Salam Pak Nyoman untuk kawan-kawan di Bumi Nabung. Udah agak lama saya nggak turun ke Bumi Nabung, Pak Nyoman. Mudah-mudahan sehat ya Pak Nyoman. Ya, kami. Jadi untuk Pak Nyoman dan Pak Yasmin, saya sudah simak dengan sungguh-sungguh bahwa saya memang salah satu kendala kita kan memang utamanya peralatan itu. Dengan terbatas segalanya, maka dengan kerja kawan-kawan di kecamatan rela untuk minta bantuan di kecamatan tetangga, dengan begitu pelayanan tetap berjalan. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu ini nggak terlalu lama lagi peralatan Pak Nyoman dan Pak Yasmin bisa beroperasi. Mudah-mudahan, utamanya COVID selesai, mudah-mudahan kita tidak ada rikupusing lagi dan dapat kita realisasikan. Demikian Pak Nyoman sama Pak Yasmin, salam untuk kawan-kawan di kecamatan. Terima kasih Pak Rumi. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Nyoman terkait apa yang sudah disampaikan. Berikutnya Pak Kadis, izinkan saya menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, saya dari Kampung Sukosari, Darul, kasih pelayanan. Mau bertanya soal pencetakan KK. Ada sekolah yang tidak mengakui keabsahan KK tersebut. Itu bagaimana solusinya Pak? Mungkin ini sudah menggunakan KK yang baru ya Pak ya, menggunakan kertas A4. Silakan Pak, dari Kampung Sukosari. Oke Pak Romi, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya KK sekarang tidak pakai kertas security printing yang ada lambang Garuda. Bahwasanya di seluruh Indonesia telah disesuaikan dengan kertas putih biasa
sesuai dengan peraturan Permendagri 109 tahun 2019. Memang secara kualitas kertasnya memang jauh berbeda dari security printing. Tetapi bukan itu yang dimaksud, tetapi datanya yang penting itu adalah benar. Itu ya juga yang kita maklumi. Nah, untuk kakak, kalau yang sudah barcode juga sesuai dengan peraturan yang ada, tidak diperlukan lagi tanda tangan untuk legalisir, kecuali untuk kakak yang lama maka dilegalisir. Artinya, secara peraturan itu sah dan berlaku. Nah, kalaupun nanti untuk mengecek itu sah atau tidak, nanti melalui aplikasi nanti akan kami kirimkan cara ngeceknya. Demikian Pak Romi. Baik, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah. Warga masyarakat Lampung Tengah yang berbahagia, alhamdulillah di live streaming kita di YouTube juga dihadiri hampir 30-an orang menghadiri. Saya nggak tahu untuk yang di live Facebook, saya belum dapat laporan dari Mas Heri ADB-nya. Tapi saya rasa juga pasti banyak. Warga masyarakat Lampung Tengah yang berbahagia, berikut saya akan juga tampilkan pertanyaan dari Kampung Komering Putih. Mohon pencerahannya, apakah ada pelayanan untuk perekaman ke kampung untuk pendataan lansia, Pak? Jadi ini jebol untuk lansia di Kampung Komering Putih. Silakan Pak Kadis. Ada, Pak. Terima kasih Pak Romi. Sebenarnya kita masih agak off dikarenakan si COVID, Pak Romi. Wah, si COVID ini jadi program jebol kita terkendala. Tapi mudah-mudahan kalaupun Lampung Tengah sebagaimana diketahui bersama bahwasanya zonanya agak-agak gimana gitu, ada perkembangan si wabah dimaksud, tapi mudah-mudahan berangsurnya wabah ini kita akan action lagi dengan program jebol yang sebagaimana mestinya yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang terdahulu. Demikian untuk Kampung Komering Putih. Baik. Iya Pak. Jadi atau kalaupun begini, kalaupun sangat diperlukan, kita jemput bola aja, asal dikumpulkan di satu tempat gitu. Ya. Demikian Romi. Baik, terima kasih Pak Kadis dari Kampung Putih Mataram juga bagi Komering. Bisa juga nanti agak bersabar. Begitu suasana sudah agak mereda, rekan-rekan bisa turun ke desa-desa, mungkin yang jadi prioritas utama bisa Kampung Komering Putih ini. Baik Pak, saya lanjutkan untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan dari Rejosari Mataram. Ingin bertanya, bagaimana prosedur pindah online, baik keluar maupun masuk? Terima kasih. Permohonan prosedur pindah online, Pak. Itu sudah ada, tolong di share screen-nya, Pak Romi. Ya. Heri. Silakan, Mas Heri. Pindah. Lebih gampang sih ini Pak, semua berkas difotoin aja Pak. Gini aja Pak Rumi, kalau nggak mau repot, berkas yang mau pindah itu difoto, dikirim ke WA. Nah nanti kalau sudah jadi secara online-nya kan bisa langsung ke tempat yang dituju. Untuk bukti fisiknya boleh diambil, demikian aja. Yang paling cepat gitu Pak Rumi. Iya Pak. Ya. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk yang pindah-pindah online. Ya. Silakan catat untuk kegiatan tersebut nomor-nomor yang sudah kita tayangkan pada saat ini. Ya, difoto aja. Difoto boleh, disimpan boleh. Ini sebagai pelayanan-pelayanan online yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil Lampung Tengah.
cukup menggunakan yang online via WhatsApp ini, sementara aplikasinya sedang dibangun. Bapak, Ibu, warga Lampung Tengah yang berbahagia, masih ada lagi pertanyaan dari Sendang Mulyo, menanyakan bagaimana warga kami mencetak KTP berulang kali selalu gagal. Terima kasih. Demikian Pak, dari Sendang Mulyo. Kalau bisa Pak Rumi, nick-nya dikirim Pak Rumi, biar bisa kita cek. Baik. Nick-nya dikirim, biar kami langsung bisa cek ada kesalahan di mana. Dan satu informasi untuk seluruh warga Lampung Tengah, Pak Romi, mohon izin sebentar, bahwasanya Dukcapil Lampung Tengah masih menyeting atau membuat sebuah wave nanti via Play Store, jadi nanti dapat digunakan melalui Android. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa menggunakan Play Store di Android, jadi tidak terlalu repot menggunakan laptop dan lain-lain. Demikian Pak Romi. Terus untuk warga yang berkali-kali itu tidak jadi KTP-nya, nick-nya mohon dikirim ke kami Pak Romi. Baik. Ya. Jadi baik, partisipan warga Lampung Tengah yang berbahagia, mohon di chatnya itu disampaikan nomor NIK, kemudian nomor HP yang akan kita coba tuntaskan permasalahan yang terjadi selama ini. Ya, seperti sudah disampaikan terkait dengan NPWP, ini sudah ada nomor NIK, nomor KK-nya, langsung kita bisa tindak lanjuti bagaimana solusi yang bisa dihadapi. Izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Suherman Untoro. Izin bertanya dan mohon solusi. Seseorang atau keluarga pindah dari Kabupaten A ke Kabupaten B tanpa membawa surat pindah dan mengurus surat kepindahan dari Kabupaten B. Bisakah cabut berkas dari Kabupaten B? Nah, demikian Pak, terkait dengan surat pindah. Jadi warga ini berdomisili di A, kemudian pindah ke B. Nah, bisa tidak mengurus di Kabupaten B tersebut. Nah, demikian Pak. Mudahnya begini Pak Romi, kalau ini kan dari Untoro, kayaknya tidak terlalu jauh dari Dukcapil. Untoro itu Trimurjo. Kalaupun berkenan, kalaupun ngurus sendiri ngerasa kerepotan, datang aja ke Dukcapil Lampung Tengah, nanti difasilitasi untuk untuk pembenaran atau pembuatannya surat pindah atau SKPWNI-nya. Jadi bisa kita bantu dari sini melalui online, kan cepat Pak Romi. Demikian Pak Romi untuk Pak artinya bisa ya Pak, sebagai contoh dia warga Lampung Selatan, kemudian pindah ke Lampung Tengah, tapi ngurus pindahnya di Dukcapil Lampung Tengah, bisa ya Pak? Bisa tarik datanya. Bisa, oke. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Demikian Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Selain pertanyaan, ini ada juga Pak testimoni yang menyenangkan buat kita. Seperti dari kampung Kota Gajah, dari Kota Gajah, tidak ada kendala, lancar jaya, terima kasih ya, itu mantap. Jadi bukan hanya kami menerima permasalahan, juga kalau ada testimoni silakan disampaikan. Dan seperti pertanyaan seperti Bayu Asmara Pak, Bayu Asmara menanyakan sebenarnya berapa biaya pembuatan KTPL Pak? Gratis. Silakan Pak Genta. Ya, ini Bayu Asmara nanya, sebenarnya biaya buat KTPL itu berapa sih Pak? Gitu. Waduh, mahal Mas Bayu.
Jadi begini, secara hukum dan lain-lain itu tidak dipungut biaya, gratis. Tetapi ini akan menimbulkan debatable. Tetapi intinya itu adalah gratis. Demikian Pak Romi. Siap. Ya. Jadi seluruh produk-produk dari administrasi kependudukan itu adalah Rp0 gratis. Tapi jangan pula dikatakan ketika ongkosnya itu adalah bayar, ya mau ongkos memang bayar Pak. Tapi produknya itu gratis. Gitu Pak Kadis ya? Ya. Kalaupun ada lebih dari situ informasi boleh, kalaupun tidak di Zoom boleh secara pribadi boleh. Di Japri ya Pak ya? Ya. Ada mau disampaikan cerpen Pak? Silahkan Pak untuk menghibur warga Lampung Tengah, atau ada quotes yang menyemangati kami Pak? Udah habis cerpennya Pak Romi, belum ngarang lagi. Baik. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis, warga Lampung Tengah, karena ini adalah hari Jumat, saya tidak berani melebihkan waktu sampai jam 11, karena hari sekarang saja tidak terasa kita sudah 3 jam berkumpul bersama-sama. Jadi rencananya saya akan close kegiatan kita tepat jam 11.00 karena mungkin ada persiapan akan melakukan ibadah sholat Jumat. Untuk itu sebelum akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin tersisa, sekarang sudah ada Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah dari Provinsi Lampung, mohon izin Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung yang sudah hadir di tengah kita. Mungkin kita dengarkan dulu ucapan selamat datang dan menyapa masyarakat Lampung Tengahnya. Dipersilakan Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah, Sarjana Hukum. Pak Romi, tolong saya bisa background di share screen. Share screen punyanya Pak ini Lampung Tengah. Ya, tolong Mas Heri. Saya bukan. Saya bisa share screen. Oh, Bapak mau share screen? Iya, di belakang. Siap, sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Kadis juga mau menyampaikan cerpen. Berapa terakhir peserta kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Yang saya hormati dan saya banggakan, Saibul Hajat, Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah, Pak Genta beserta jajarannya, para kabin, para kasih, Pak Subah, di jajaran di Dukcapil Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan para kadis yang hadir pada saat ini. Pak PJ ada nggak ya, Pak Romi ya? Siap, ada Pak. Tapi ada Pak PJ Provinsi Lampung, Pak Ahmad Ridwan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini mohon maaf, kebetulan saya memang baru selesai kegiatan di provinsi dan tidak bisa ditinggalkan, walaupun saya tetap monitor, hanya saja tidak bisa tampil. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan seluruh yang hadir di dalam Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya lihat beberapa camat dari dinas vertikal, kemudian juga dari masyarakat yang ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya dan sekaligus juga permohonan maaf saya baru hadir dalam kegiatan ini. Saya atas nama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, nama pimpinan daripada Dinas Pendudukan Kabupaten Kota ini mengucapkan terima kasih atas penyampaian-penyampaian
kritikan dan saran dari rekan-rekan sekalian di dalam kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat. Inilah memang kehadiran Dukcapil Menyapa Masyarakat ini tidak lain untuk menerima inspirasi, aspirasi, kemudian kritikan masyarakat untuk membangun pelayanan publik dari Dukcapil ini lebih baik lagi. Saya sering berpikir negatif, tetapi kritikan ini memang menyakitkan, tetapi ini akan membangun pada saat kita berpikir positif. Karena apa? Kritikan, saran masukan ini akan membuat motivasi kita untuk melakukan bekerja lebih baik lagi. Yakinlah bahwa kritikan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja kita, untuk membahagiakan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan Dinas Dukcapil memang belum seluruhnya sempurna. Namun kami semua, Dukcapil Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten dan Kota seprovinsi Lampung, bahkan se-Indonesia, bertekad untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk masyarakat ini, untuk membahagiakan, sehingga masyarakat memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri. Sekian dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan memberikan motivasi terhadap Dinas Dukcapil khususnya Kabupaten Lampung Tengah, menjadikan masukan-masukan apa yang menjadikan kekurangan-kekurangan dari masyarakat. Banyak yang merasa bahwa ini itu atau belum, tetapi sudah terjawab oleh kadisnya, termasuk juga tadi ada pelayanan online untuk silakan melaporkan, menyampaikan sehingga akan ditindaklanjuti. Saya kira itu saja, saya menyimak lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan para kadis, ketua forum dan yang hadir pada saat Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini. Demikian Pak Romi, terima kasih selaku host ini tiap saat ini beliau yang memimpin dalam kegiatan-kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat ini. Sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Ridwan, sudah menyemangati dan menyapa warga Lampung Tengah. Bapak, Ibu, warga Lampung Tengah yang berbahagia, masih banyak chat yang sudah kita bacakan dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk itu jangan lupa ketika akan menanyakan dan supaya kami bisa dapat segera menyampaikan perubahan-perubahan atas keluhan tersebut disampaikan ke Bapak Ibu, jangan lupa menyertakan nomor NIK dan nomor handphone WA agar kita dapat bisa menghubunginya. Izin Pak Kadis Lampung Tengah, ini ada pertanyaan dari Husni Chandra, warga Tanggulangin, Pungur. Orang tua saya punya KK dan EKTP, tapi tanggal, bulan, tahun lahir di KK tidak sama dengan EKTP. Untuk perbaiki harus melampirkan ijazah. Tapi di ijazah, tanggal, bulan, tahun lahirnya pun tidak sama dengan KK. Dan juga EKTP. Sedangkan EKTP saya sudah saya guaka. Gitu Pak. Ada pertanyaan itu. Izin Pak Kadis. Jadi gini, intinya Pak Rumi, siap. Untuk NIK itu kan seyogyanya tidak dapat dirubah-rubah. Dirubah. Tetapi kalaupun setelah direkam ataupun ketahuannya setelah berjalan, biar lebih stip itu ke Dukcapil aja, untuk Mas Kusninya, Pak Husni Chandranya, atau chat melalui WA. Demikian Pak, ini pelayanan online. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kepada warga Lampung Tengah, Dukcapil Lampung Tengah sudah memberikan fasilitas untuk tidak perlu datang ke kantor Dukcapil dengan menghubungi nomor-nomor yang telah kami sharing tadi. Silakan dimanfaatkan secara maksimal
dan saya rasa itu juga sangat membantu dalam mengurangi biaya transportasi karena harga kuota tidak semahal harga bayar ojek. Nah, kan gitu kesimpulannya. Bapak Ibu Lampung Tengah, karena sudah mencapai di jam 10.22, berikut kita akan dengarkan closing statement dari para petinggi-petinggi Dukcapil dan Dirjen Dukcapil untuk melakukan closing statement. Closing statement yang pertama kita beri kesempatan kepada Pak Ketua Forum, Pak Ketut Partayasa, untuk menyampaikan closing statement terkait kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat kali ini. Kepada Pak KTP kami persilahkan. Terima kasih Pak host yang baik hati. Saya berikan apresiasi Pak Kadis Lampung Tengah. Oke, sip. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sudah dipaparkan panjang lebar secara tuntas oleh Pak Kadis Lampung Tengah. Ini saya konsentrasinya sebagai Ketua Forum menyampaikan ini khusus konsentrasinya kepada para kepala desa dan aparat desa. Dan Pak Camat sebagai membackup desa masing-masing, pekon masing-masing di wilayahnya masing-masing. Karena apa? Inti daripada pelayanan administrasi kependudukan itu sesungguhnya ada di desa. Proses administrasinya itu baru secara akumulatif ada di Dukcapil. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam closing statement ini, bahwa yang pertama, DMM ini pada intinya sebagaimana arahan Pak Dirjen itu adalah merupakan komunikasi dua arah. Walaupun katakanlah tidak elegan komunikasinya dari masyarakat, tetapi kita terima sebagai masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan pelayanan. Terima kasih kepada warga masyarakat, aparat desa yang hadir untuk memberikan masukan, kami akan terima dengan sebaik-baiknya. Itu pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, para kepala desa dan seluruh aparat desa, saya menyarankan sering-seringlah mengecek kakak. Sering-seringlah mengecek kakaknya, karena kakak itu adalah merupakan segala sumber daripada segala sumber data kependudukan ada di situ. Kakaknya salah, semua dokumen itu salah. Jadi sering-sering lihat kakak. Dan yang berikutnya, yang tidak memakai pengantar RT RW itu mesti dipahami juga bahwa yang tidak memerlukan pengantar RT RW mengurus dokumen pendudukan adalah yang sudah masuk dalam database. Yang sudah masuk database tidak perlu ada pengantar. Yang belum masuk database diperlukan ada pengantar. Terus berikutnya, saya pesan juga ini kepada teman-teman para kepala desa, karena banyak sekali teman-teman kepala desa terlalu sayang, toleran kepada seluruh jajaran desa di wilayah, seluruh aparat desa, masyarakat di wilayahnya. Hati-hati merubah elemen data. Hati-hati. Contoh, dengan baiknya, dengan santunnya ada warga masyarakat kita merubah elemen data dari tahun 2000, contohnya dirubah jadi tahun 2004 lahirnya. Karena kita percaya sama warga masyarakat itu, kita nggak ngerti di balik itu ada apa. Untuk memprotek itu, di awal, karena kepala desa itu adalah ujung tombak, mintalah data yang yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah ijazahnya. Hati-hati merubah elemen data. Karena dalam konteks ini kepala desa adalah memberikan pengantar. Pengantar itu kan artinya meneruskan berdasarkan penelitian dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Terus yang berikutnya, syarat pembuatan akte kelahiran, jelas salah satunya adalah fotokopi surat nikah. Apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kalau nggak ada, kalau nikah menurut agama, tetap surat akte kelahiran bisa dikeluarkan atas kebijakan Mendagri, dalam hal ini melalui Bapak Dirjen,
dengan SPDJM. Tenang saja semua, yang belum sempat nikah menurut negara, anak-anaknya tetap kita sepakat, tetap di backup untuk dibuatkan akte kelahiran. Berikutnya terkait dengan KTP, ini perlu juga teman-teman kepala desa informasikan kepada seluruh masyarakat di bawahnya bahwa KTP elektronik itu semua berlaku seumur hidup. KTP elektronik itu semua berlaku seumur hidup. Apabila ada KTP-nya yang ada masa berlakunya, tahun 2017, 18, jadi semua KTP berdasarkan Undang-Undang 24 2013 pasal 101, KTP yang ada masa berlakunya sama berlaku seumur hidup. Artinya tidak perlu diganti. Terus berikutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Lampung Tengah, bahwa semua pelayanan administrasi kependudukan itu gratis. Undang-Undang 24 2013 pasal 9A. Semuanya gratis. Berikutnya adalah tanda tangan elektronik tidak perlu dilegalisir. Permendagri 104 pasal 19 ayat 6. Semua dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik dengan barcode, Ibu, sudah berbarcode, itu tidak perlu dilakukan legalisir. Berikutnya yang tidak kalah penting, ini kembali lagi ke aparat desa, kepala desa, perekaman KTP hanya sekali seumur hidup. Nah, ini karena mereka tinggal di Kalimantan, pindah ke Lampung Tengah, dia berbohong, merekam lagi. Akhirnya risikonya ada kepada yang bersangkutan. Kalau merekamnya seperti itu, 6 bulan berikutnya, baru bisa direkam kembali. Dia harus ada surat pindah dari tempat asal. Hati-hati, merekam KTPL cukup sekali. Walaupun pindah dari Kalimantan, KTP Kalimantan, NIK Kalimantan kita bawa ke Lampung Tengah. Karena NIK itu kita bawa sampai dipanggil sang halik. Itu masalah NIK KTP. KIA sebagai upaya perlindungan hak konstitusional. Nah, Bapak Ibu, ini KIA juga disosialisasi berdasarkan Permendagri 02 2016 bahwa KIA itu adalah merupakan hak warga negara untuk memenuhi hak konstitusional. Oleh teman-teman sampai 5 tahun itu tidak perlu memakai pas foto. Usia 5 tahun 1 hari sampai dengan usia 17 tahun 1 hari itu melampirkan pas foto, tentu dengan syarat-syarat lain seperti KTP, akte dan sebagainya. Jadi semua ini untuk menjadi perhatian, jangan sampai hal-hal kecil begini teman-teman, saudara-saudara saya kepala desa dan aparat desa tidak memahami hal ini. Terus berikutnya, ini yang tidak kalah penting lagi, NIK KTP dan KK tidak terbaca. NIK KTP dan KK tidak terbaca. Bapak Ibu tidak perlu ke Disduk Capil. Bapak Ibu cukup kontak via online, Bapak sampaikan di situ KTP dan KK sama NIK-nya tapi tidak terbaca, Pak. Insya Allah akan dibantu 1 kali 24 jam. Ini untuk menjadi perhatian. Tidak perlu Bapak datang ke Disduk Capil. Berikutnya, Bapak Ibu sudah diketahui apa yang sudah jelaskan tadi, terhitung tanggal 1 Juli 2020, berdasarkan Permendagri 109 2019, semua dokumen kependudukan adalah memakai kertas putih 480 gram. Semua dokumen kependudukan, kecuali KTP elektronik dan KIA. Artinya apa? Ini semua untuk memudahkan seluruh masyarakat kita. Jadi apa yang saya sampaikan di atas, outputnya adalah tidak ada lain, kami semua di Disduk Capil Kabupaten Kota Selampung
menyatukan gerak langkah menuju satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, akurat, adaptif, dan terukur untuk membahagiakan masyarakat Lampung, wabil khusus membahagiakan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja secara umum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pointer-pointer yang saya sampaikan ini dapat dipahami wabil khusus oleh teman-teman para kepala desa yang ikut pikon pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Pak Ketut Partayasa selaku Kadisduk Capil Pesawaran dan juga Ketua Forum Disduk Capil se-Provinsi Lampung. Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Ridwan, penanggung jawab Provinsi Lampung dan sekaligus Sekretaris Wilayah 1 se-Sumatera. Silakan Pak Ahmad Ridwan yang ada di Sentul, Bogor. Silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Mohon izin di sela-sela Pak. Ya, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggir dulu ke lobi. Siap. Pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung. Yang terhormat Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah dan jajarannya yang telah melaksanakan DMM yang ke-14, insya Allah hari Senin ke-15 dan terselesaikan semua DMM Kabupaten Kota. Yang terhormat Bapak Ketua Forum, Abang kita senior, Pak Ketut, Kepala Dinas Pesawaran. Yang terhormat Wakil Forum, Pak Kadis Pengsewu. Yang terhormat Sekretaris Forum Dukcapil se-Provinsi Lampung, dan Bapak Ibu Kadis yang kami banggakan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Begitu juga kami banggakan yang kami hormati OPD lintas sektor se-Kabupaten Lampung Tengah, jajaran kecamatan, jajaran seluruh desa, kampung, dan kami hormati dan kami muliakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah tadi saya mengikuti, saya tidak bisa masuk dari awal karena saya harus ada pembukaan, ada Pak Dirjen, kebetulan saya tidak bisa keluar karena Pak Dirjen sangat penting, rapat terkait grandesan Dukcapil untuk tahun 2024. Artinya ini sangat penting dan ini akan implementasikan ke semua. Karena kondisi kita tambah lama ke depan mengacu dengan modernisasi teknologi, desain sistem aplikasi, sistem online. Nah, kita akan mengikuti bagaimana posisi nanti tepat. Itu harus kita mendesain dari sekarang. Bagaimana kedapukannya, bagaimana kecapilannya, bagaimana kepiakannya, bagaimana pemetaan data ini berkembang. Nah, disinilah petinggi-petinggi ahli, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan beberapa eselon 4 menuangkan desain itu akan ditandatangani oleh Pak Menteri Dalam Negeri insya Allah sebelum artinya selesai akhir tahun ini. Karena kita akan menerapkan, akan mengisi bagaimana untuk perkembangan Dukcapil selanjutnya dengan kondisi zaman modern, zaman canggih ini. Kita akan imbangi semuanya. Dan kami sangat bangga dan kami mengaturkan banyak terima kasih ke seluruh kabupaten kota telah mengikuti atau melaksanakan DMM, dan Lampung Tengah adalah masuk ke 14 kabupaten yang melaksanakan hari Senin nanti yang ke-15 yaitu Waikanan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kadis Dukcapil Lampung Tengah beserta jajarannya.
Alhamdulillah saya pada waktu nelpon bagaimana Lampung Tengah untuk siapan. Dan saya bicara hanya 2 hari langsung pelaksana. Kemarin saya telepon ke Bu Edi dan sampaikan koordinasi Kadis Provinsi, Kadis Lampung Tengah langsung dilaksanakan pada saat ini. Alhamdulillah ternyata yang kami sangat banggakan benar-benar kru-kru kita, pegawai kita dan jajaran dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kita saling membahu, saling bergandengan tangan. Tidak ada kata istilah tidak bisa. Apapun yang terjadi kita harus bisa. Karena apa? Karena kita kebersamaan, bergandeng tangan, kekeluargaan. Inilah yang kita harus pupuk dan kami sangat bangga walaupun toh kita bekerja dengan kondisi COVID-19 ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran OPD, jajaran kecamatan desa yang ada di kabupaten dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah tadi dari awal saya mengikuti dalam pertengahan jalan begitu menginformasikan beberapa semua yang merasa yang kurang selesai terkait administrasi kependudukan, bagaimana pelaksanaannya yang belum selesai secara teknis, ini akan diselesaikan oleh Dukcapil Lampung Tengah. Saya minta kepada jajaran Lampung Tengah untuk menyelesaikan masyarakat yang belum selesai melaksanakan atau yang belum selesai mempunyai dokumen, silahkan untuk datang atau memberikan secara online terkait dokumen masyarakat di Lampung Tengah belum diselesaikan. Itu aja Pak Romi, mohon maaf saya tadi di lobi banyak sekali orang-orang karena ini persis hotel Lord-in di samping sirkuit pembalap Sentul. Ini nyata alhamdulillah dengan kondisi COVID ini kayaknya mulai normal nih, normal kalau saya alhamdulillah, biar pergerakan perekonomian kita, pergerakan perkantoran kita, mudah-mudahan harapan kita udah dalam kondisi transisi ini normal, mudah-mudahan menuju 2001 udah kondisi normal. Karena apa? Harapan kita di Desember Januari ini untuk COVID-19 imun atau disuntikan kepada kita ini mudah-mudahan terlaksana sehingga pada tahun 2021 atau akhir bulan ini saya bisa datang ke Lampung, Pak Romi. Amin, Pak. Amin. Sehingga tidak ada kata istilah dengan virus, kita bersama-sama silaturahmi, bertemulah karena rasa rindu saya untuk datang ke Lampung ini menggebu-gebu nih, karena dalam 1 tahun ini tidak bisa pulang. Saya dengan Pak Romi menyapa dan semua kadis seluruh kabupaten kota, selampungnya hanya melihat Pak Romi begini, tapi tidak jumpa langsung. Tetapi ya itulah karena kita rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa rindu itu selalu ada di dada. Itu saya pada Kadis Tengah jajarannya Pak Kadis Provinsi, Ketua jajaran dalam MMI. Demikian Pak Romi, mohon maaf lahir batin, saya kemungkinan nggak bisa mengikuti seterusnya, saya akan masuk ke dalam forum rapat berikutnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung yang sudah meluangkan waktu untuk menyapa masyarakat Lampung Tengah. Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saipullah Sarjana Hukum. Untuk itu dipersilakan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, peserta webinar dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat. Banyak hal-hal yang tadi saya pantau, seperti juga Pak saya sampaikan. Yang pertama, mungkin saya menambahkan sedikit informasi kepada seluruh peserta webinar. Mungkin Bapak Ibu di sini ada Pak Camat, Kepala Kampung, stakeholder terkait juga yang masyarakat. Mari kita manfaatkan keberadaan Dinas Dukcapil di dalam penyelenggaraan dokumen kependudukan, identitas
Bapak Ibu sekalian, apabila mungkin menginginkan ini ataupun mungkin saudara-saudaranya yang memerlukan usaha tersebut memerlukan data. Contohnya mungkin kita akan membuka travel. Travel ini orang akan menyewa kendaraan kita baik secara online dilayani ataupun secara manual. Bisa melaksanakan kerjasama selama kita menjadikan suatu perusahaan, menjadikan suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Artinya bahwa perusahaan kita ini terdaftar secara resmi. Silakan melaksanakan kerjasama dengan Dukcapil setempat. Kemudian minta akses data kependudukannya. Nanti kami akan meminta izin kepada Ditjen Dukcapil. Setelah diizinkan, apa yang menjadikan data balikannya? Data balikannya adalah orang-orang yang melakukan, contohnya mungkin peminjam-peminjam kendaraan. Apa manfaat dari Bapak Ibu yang membuka perusahaan tersebut? Yaitu yang pertama, terdaftar. Tidak perlu khawatir lagi bahwa yang meminjam ini adalah peminjam gelap. Kenapa? Dan Bapak Ibu nanti mungkin menyiapkan saja card reader atau alat baca kartu. Tidak terlalu mahal kok. Alat card reader ini nanti akan terkonek dengan data kependudukan kita, sehingga kalau seperti ada yang datang mau minjam kendaraan, menyewa, tinggal tunjukkan KTP, kemudian langsung dengan jarinya, sidik jarinya, itu sudah jelas. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, apakah ini orangnya sesuai dengan KTP. Nah, ini kemudahan yang diberikan oleh Mendagri melalui Ditjen Dukcapil. Jadi Bapak Ibu silakan, ini informasi yang saya sampaikan, silakan bekerja sama dengan Disdukcapil setempat. Selama perusahaan Bapak Ibu tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang di atasnya, artinya ada yang di pusat. Karena kalau yang di pusat sudah melaksanakan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Tapi kalau sebenarnya di pusat pun belum, karena diketahui mungkin suatu perusahaan tersebut memiliki anak cabangnya, silakan informasikan. Atau dimulai dari daerah, informasikan. Nah, contoh juga mungkin membuka usaha dagang dengan online. Memerlukan pembeli ini betul atau tidak, karena pembayarannya mungkin dengan COD. Pada saat dia mengupload KTP-nya, tinggal dicek betul atau tidak. Lihatkan fotonya, sama seperti yang dilakukan oleh sekarang online-online. Itu memerlukan data seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Lakukan kerjasama dengan Dukcapil setempat, baik dengan kabupaten kota maupun provinsi. Atau kalau sepertinya tadi disampaikan, apabila memang usaha itu ada di pusat juga, memiliki cabang di pusat, silakan dengan Ditjen Dukcapil. Ini adalah amanah daripada Undang-Undang Adminduk nomor 24 tahun 2013 atas dasar perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ada pasal 58 di mana data kependudukan dipergunakan untuk 5 item pelayanan publik, salah satunya untuk anggaran, perencanaan pembangunan, kemudian demokrasi, dan pencegahan kriminal. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan sebesar-besarnya, manfaatkan. Itu saja dari saya dan terima kasih Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah beserta jajarannya telah menyelenggarakan pelaksanaan daripada Dukcapil Menyapa Masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadikan masukan, tadi saya lihat ada yang ingin foto, karena tadi tidak hijab silakan. Dipermudah, insya Allah saya yakin dengan kepemimpinan Pak Genta dan beberapa pejabatnya, ini tidak akan mempersulit masyarakat lagi. Dan apabila pun ada kekurangan-kekurangan, saya yakin bahwa ini hanya mungkin terjadi suatu miskomunikasi. Ada kekurangan dari ketidaktahuan. Nah, ini saja. Jadi kita selalu berpikir positif, bahwasanya kami bekerja untuk yang terbaik, kami bekerja untuk melayani masyarakat, dan kami bekerja untuk membahagiakan masyarakat. Tetap jaga kesehatan kita dan kedepankan protokol kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung yang sudah begitu kerennya share screen-nya
Dan mungkin Pak Ketua Forum juga akan belajar dengan Pak Kadis. Gitu. Sebelum kita dengarkan closing statement dari Pak Genta selaku Kadis Dukcapil Lampung Tengah, saya juga menyapa rekan kita yang ada di Tulang Bawang yang lagi piknik, Pak. Jadi nontonnya open air itu, Pak. Piknik di siur-siur angin sepertinya dari Tulang Bawang. Kemudian rekan kita dari Dukcapil Bandar Lampung juga sedang on air dari pinggir-pinggir pantai itu. Waduh, enak betul tuh kayaknya. Baik, terakhir Pamungkas kita akan dengarkan closing statement dari Pak Kadis Dukcapil Lampung Tengah, Pak Dr. Andes Genta. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Romi. Mengakhiri acara ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya kepada penanggung jawab area Lampung dan Sumatera Selatan, Bapak Ahmad Ridwan, yang telah memberikan petuah-petuahnya yang sangat berguna untuk kelanjutan kami bekerja di Capil Lampung Tengah. Juga kepada Komandan, Bapak Ahmad Saifullah, terima kasih. Enggak bosen-bosennya, selalu marah ini Pak Komandan kepada saya. Terima kasih. Dengan demikian akan menjadi lecutan untuk kami, untuk kedepannya akan semakin bagus. Juga saudara saya Beli Ketut, sebagai Ketua Forum, terima kasih atas dukungannya, atas saran-sarannya. Dan tak lupa kepada seluruh peserta, tercatat ada sekitar 145 peserta pada Zoom meeting pagi ini. Terima kasih. Saran dan kritiknya menjadikan kami yang ada di Dukcapil Lampung Tengah mudah-mudahan akan lebih siap. Kalaupun puja dan puji kan sudah menjadi sejarah saja. Biarlah sejarah yang mencatat. Yang penting ke depannya kita akan lebih bagus. Terutama pada operator-operator yang ada di kecamatan, sabar-sabar, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu peralatan kita akan semakin bagus. Saya pikir demikian saja, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ngalim puropun. Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Genta, terima kasih Pak Ketut, Pak Ahmad Ridwan, Pak Kadis Lampung, rekan-rekan yang lain. Saya selaku host tidak lupa menyampaikan Gunung Sugih ada di tengah, Seputih Jaya nama kelurahannya. Terima kasih warga Lampung Tengah. Sampai jumpa di Dukcapil Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini ya? Dari siapa? Kayak gitu. Ini cari ya. Bukan di sini.